Yesus. Kami terima sebab di mana ada pujian penyembahan kepada Allah dinaikkan, disampaikan firman, disembuhkannya mereka di dalam nama Yesus. Kami terima. Lawatan Allah terjadi. Oh, kuasa Allah dinyatakan di rumah kami masing-masing. Sehingga pagi hari bukan cuma sekedar pagi mana kami menikmati ibadah doa pagi secara online ya Tuhan. Tapi pagi hari adalah pagi berkat, pagi di mana kami mengalami mujizat karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Yang lemah Allah kuatkan, yang susah Allah hiburkan pagi hari ini. Bahkan yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan. Tergenapi firman Tuhan, orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah Engkau buang. Dan orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Bapa, kami rindu firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam terang firman-Mu sehingga hidup kami tidak sama seperti yang dulu. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Sebab firman itu membersihkan kehidupan kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Dibuka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ayo dong di rumah kita masing-masing kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Betul hari-hari ini ada badai dalam kehidupan kita, tapi firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah planningkan, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah persiapkan. Dan tahukah saudara, pergumulan kita saat ini justru menjadi anak tangga untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Penderitaan ringan yang saat ini kuhadapi akan mengerjakan bagiku kemuliaan kekal, untuk melihat dahsyatnya kuasa Allah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Kembali kita ada dalam doa pagi online. Dan saya rindu melalui komunitas doa pagi ini setiap kita tertanam dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mengerti begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak pergumulan yang kita jalani, tapi bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang ketiga sekarang, ya kan? Kemarin kita sudah bahas tentang manusia tidak baik hidup seorang diri, karena kita akan sharing dalam kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu nantinya di akhir. Jadi masih panjang perjalanan kita, masih panjang. Tapi saya rindu dalam setiap kebenaran firman Tuhan ada rema yang kita dapati, ya kan? Sehingga kita bukan hanya selesai membaca Alkitab, tapi kita mendapatkan apa yang Tuhan mau untuk kita mengerti. Amin. Itu yang disebut rema. Sehingga bukan hanya menjadi orang-orang yang selesai membaca Alkitab, tapi kita menjadi orang-orang yang memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Dan itu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Jadi Tuhan sudah ciptakan manusia, ditempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan suruh untuk bekerja, Tuhan suruh untuk berkarya. Tapi jangan lupa ada persekutuan, ada fellowship. Dan pastikan kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan, untuk kita mengalami kasih kesetiaan Tuhan. Tapi dosa merusak manusia. Nah, saudara, ini kita masuk sampai di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Nanti setelah renungan ini saya akan berdoa khusus buat setiap umat Tuhan, sehingga akhirnya kita bukan hanya
ada dalam pujian penyembahan, ya kan, paket lengkap. Dalam doa pagi paket lengkap. Kita ada pujian penyembahan, ada perenungan firman Tuhan, bahkan ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita bersama Yesus. Yes. Kejadian 3 ayat pertama sampai dengan 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa. Lihat saudara, kenapa perempuan yang dipakai? Kenapa dia nggak ngomong kepada Adam? Adam mendapatkan firman. Yang disampaikan firman kepada yang disampaikan firman Tuhan kepada kepada Adam bahwa semua pohon boleh kamu makan buahnya. Adam menyampaikan ke Hawa. Dari mana Adam menyampaikan ke Hawa? Buktinya Hawa tahu. Nanti kita akan sampai di sana. Tapi iblis yang berwujud ular ini memakai Hawa untuk mengambil sebuah keputusan. Makanya selalu saya bilang begini, wanita-wanita hati-hati. Engkau bisa menjadi alat Tuhan di tangan Tuhan yang dahsyat, tapi engkau bisa menjadi alat setan untuk menjatuhkan rumah tangga orang, untuk bisa menjatuhkan keluarga anak-anak Tuhan. Keputusan ada di kita. Wanita-wanita dengar baik, khususnya wanita-wanita yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Ayo taruh tangan kanan kita di dada. Khusus wanita-wanita ya, laki-laki jangan. Laki-laki jangan. Saya mengarahkan nih, saya mengarahkan. Ayo taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak mau hidup saya dipakai oleh iblis. Amin. Yes. Hati-hati. Lihat istrinya Ayub. Istrinya Ayub dipakai setan, mengarahkan Ayub untuk apa? Ayub, ngapain lagi engkau bersekutu dengan Tuhan? Ngapain lagi engkau bertekun mencari Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub kokoh sebagai seorang imam. Ayub teguh berdiri, dia berkata, engkau berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Wah, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tegar. Tapi ada memang perempuan, laki-laki, ada suami-suami yang memang akhirnya mengikuti apa yang istrinya katakan, apa yang wanitanya katakan. Adam mengikutinya. Lihat saudara, ya, kita lanjut ya. Adapun ular ialah binatang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Wah, pede sekali nih ular ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Ini pertanyaan jebakan. Iya kan? Ular menjebak. Makanya hati-hati. Iblis itu licik. Iblis itu menjebak. Dia taruh sesuatu di pikiran kita yang akhirnya kita menciptakan sesuatu sendiri. Lihat, iblis itu licik ya. Dia nggak memaksa kita untuk buat sesuatu, tapi dia memberikan kita apa? Pilihan yang akhir nanti kita diarahkan untuk mengambil keputusan yang salah. Iblis tidak bisa memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia memancing kita, dia mengarahkan kita, akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Saya harus lakukan apa yang iblis katakan. Iblis gak bisa memaksa kita untuk berzina, tapi iblis bermain di pikiran kita sehingga kita mulai punya pikiran, aduh iya ya, buat apa saya setia sama suami saya, dia aja selingkuh. Buat apa saya setia sama istri saya, dia aja selingkuh. Dia pakai pikiran-pikiran seperti itu untuk akhirnya kita mengambil langkah. Yang memutuskan siapa? Saudara dan saya. Kita yang memutuskan untuk melangkah, kita yang memutuskan untuk bertindak. Iblis cuma memakai triknya untuk mengarahkan kita. Ini yang dia buat dalam hidup Hawa di taman ini. Iblis cuma bilang, bukankah Allah telah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Padahal bukan itu perkataan firman Tuhan. Semua pohon boleh kecuali satu. Tapi iblis memutarbalikkan perkataan firman itu dengan berkata apa? Semua pohon tidak boleh kamu makan. Dari hal ini kita lihat, yang pertama iblis mau ada perbincangan, iblis mau ada conversation, ada komunikasi.
Karena dia membuka celah dulu. Ini yang kita sering sebut sebagai celah. Ini yang kita sebut sebagai intimidasi. Akhirnya dia mulai masuk. Nah, hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu jangan diajak ngomong. Iblis itu jangan diajak kompromi. Kalah kita. Kenapa? Kayak bilang karena dia ahlinya, expert dalam tipu menipu. Dia adalah bapa segala dusta. Kalau bicara tipu-tipu, wah, lewat kita sudah. Lewat. Dia bukan cuma S3, S4, S5, S9 dia. Dalam hal jurusan tipu menipu, dia ahlinya. Itu sebabnya dia punya trik-trik khusus untuk membuat kita akhirnya apa? Masuk dalam jebakannya. Dan akhirnya kita mengambil sebuah keputusan, melangkah. Tapi sebelumnya terjadi apa namanya? Kompromi. Dia mulai masuk dalam pikiran kita dan dia berkata tuh, buat apa lu setia sama suami lu? Buat apa lu setia sama istri lu? Tuh, buat apa lu jaga kehidupan masa muda lu untuk hidup suci dan berkenan kepada Tuhan? Udah, untuk apa? Ikut aja, gaul aja, funky aja, ya kan? Suka-suka aja, masa muda cuma sekali. Itu terus masuk dalam kehidupan pikiran kita. Dan itu terus loh saudara. Itu nggak berhenti cuma sehari aja, besok nggak. No, every single day, setiap hari engkau akan menghadapi peperangan tersebut dan engkau harus berkuasa atasnya. Lalu sahut perempuan itu. Nah, lihat, di sini mulai terjadi pembicaraan. Yang Alkitab bilang lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Yang harusnya dilawan. Jadi kalau hari-hari ini iblis berkutat dalam pikiranmu, membuat engkau khawatir, membuat engkau cemas. Iblis berkutat dalam hatimu, membuat engkau kepahitan, kecewa, sakit hati. Pesan saya sebagai hamba Allah, tolak dia, usir dia dalam nama Yesus. Jangan biarkan dia terus mengintimidasi. Jangan biarkan dia terus berbicara dalam pikiran, dalam hatimu. Lalu kita mulai menikmati, oh iya benar juga laki gue begitu ya, oh iya benar juga ya bini gue, oh iya benar juga ya gue gak akan pernah bisa sembuh ya, itu kan kata dokter ahli lagi, oh iya benar juga ya, oh iya benar juga ya. Tengking dalam nama Yesus keluar dari pikiranku, dalam nama Yesus, karena iblis harusnya ada di bawah telapak kaki orang percaya, bukan di telinga, bukan di pikiran, bukan di hati kita. Dia ada, dia injak, dia sudah dikalahkan, dia sudah ditaklukkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita punya kuasa atas itu. Yes. Sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, lihat, Hawa udah tahu firman. Allah udah tahu. Tapi tiba-tiba ada satu binatang yang datang, sudah dikasih dalam Tuhan, dan berkata tidak sesuai dengan apa yang firman. Dia kompromi. Maka kita kalau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, udah jangan mencelek-mencelek. Akhirnya kita mulai cari-cari, tapi kan saya wajar lah membalas, saya kan juga manusia, saya punya batas kesabaran. Yesus sudah jelas berfirman, kasihlah sesamamu. Berdoalah buat orang yang membencimu, itu firman. Dan kita sudah tahu firman, akhirnya kita mulai kompromi dengan berkata apa? Ya wajarlah pendeta, saya masih manusia kok, kesabaran saya ada batasnya. Digini-giniin juga, digini-giniin terus, ya saya juga bisa marah lah, saya bisa balas. Akhirnya kompromi. Hawa udah tahu bahwa Allah berfirman bahwa semua pohon boleh kamu makan. Cuma satu pohon itu yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Hawa udah tahu firman itu. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya? Lihat ular itu, lihat saudara, licik dia. Dia coba masuk melalui firman. Sama Hawa gak tembus, karena Hawa tahu firman. Enggak, bukan seperti itu firmannya. Dia masuk pakai jalan lain. Iya, kata si ular, betul. Tapi sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui
bahwa waktu kamu makan buahnya ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau iblis masuk satu pintu dan kita tolak dalam nama Yesus, dia akan cari pintu yang lain. Itu yang benar dikatakan Alkitab, bahwa iblis seperti singa berkeliling mencari kita, mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa dia berkeliling? Dia cari celah. Dia cari apa yang menjadi kelemahan kita. Dia cari apa yang menjadi kekurangan kita. Dia sikat di situ, dia hajar di situ, karena pintu itu gampang tembus. Hawa coba masuk lewat firman yang iblis coba masuk lewat firman yang dipelintirkan kepada Hawa. Tapi Hawa tahu firman. Tapi nggak sampai situ iblis berhenti. Waduh, nggak bisa nih, nggak bisa, udah mundur. No, terus dia hajar. Iya betul. Allah berkata seperti itu karena ketika engkau makan buah itu, engkau akan jadi sama seperti apa Allah, tahu yang baik dan jahat. Nah, setelah masuk di situ, apa yang terjadi? Ayat 6. Disitulah Hawa mulai kompromi. Disitulah Hawa mulai kompromi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Berdasarkan apa? Informasi dari iblis. Ketika engkau makan buah itu, engkau akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan apa? Sedap kelihatannya. Lihat, sudah tidak lagi berjalan dalam firman, tapi mulai mencari-cari apa yang menguntungkan buat dirinya. Orang kan begitu, kalau sudah mengalami penindasan, sudah mengalami tekanan karena firman, orang kan berusaha mencari jalan pintas. Bagaimana supaya saya tetap ada dalam kebenaran, tapi saya mendapatkan jalan keluar, jalan pintas. Yaudah saya nggak usah bercerai, tapi saya hidup musuh-musuhan aja, yang satu di rumah orang tuanya, yang satu di rumah orang tuanya. Kan yang mungkin saya nggak bercerai, pendeta. Dari karakter kita udah kelihatan. Tuhan tuh bukan ngeliat fisik seperti kita manusia. Tuhan lihat hati. Hati lu penuh dengan kepahitan pada suami lu, hati lu penuh dengan kebencian pada istri lu, itu merupakan satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu Tuhan lihat. Sekalipun kita nggak bercerai, nggak sampai cerai, kok tinggal sendiri-sendiri, ya udah hidup sendiri-sendiri aja, kan masih kawin. Engkau bisa menipu manusia, tapi engkau tidak bisa menipu Allah. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati, saudaraku. Itu yang terjadi. Hawa mulai kompromi ketika iblis mulai menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu jalan pintas. Tak apa-apa, makan aja, toh buah itu baik kok. Baru Hawa mulai melihat nih, enak juga ya. Makanya kita katakan, perempuan itu mulai melihat bahwa buah pohon itu menarik, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa yang terjadi? Lihat, Hawa merespon apa yang menjadi keinginan. Lalu ia mengambil dari buahnya, buah yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh mereka. Akhirnya Hawa ambil sebuah keputusan. Ini yang saya bilang, manusia yang memutuskan, bukan iblis yang maksa. Iblis tiba-tiba menghipnotis Hawa, dan Hawa tiba-tiba tidak sadarkan diri dan dia mulai melangkah mengambil buah. Bukan begitu kisahnya. Tetapi iblis cuma memberikan solusi palsu yang akhirnya diresponi dan dilakukan oleh Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lihat, akhirnya dia mengambil keputusan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Lihat, bukan cuma dia yang makan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun itu memakannya. Suami-suami, tadi perempuan-perempuan saya sudah sampaikan jangan dipakai iblis. Sekarang saya bicara dengan laki-laki, antar laki-laki. Suami-suami, laki-laki, engkau yang masih single, engkau yang belum menikah, dengar baik. Jadi laki-laki yang punya integritas, bos.
Jadi laki-laki yang punya apa? Integritas. Kalau engkau tahu istrimu salah, tegur. Tegur. Ya habis gimana ya pendeta, gajinya lebih besar dari gaji saya. Woi, engkau imam, engkau kepala. Terlepas dari pendapatan bulanan lebih besar daripada pendapatan bulanan, engkau punya wibawa ilahi. Engkau seorang imam, engkau seorang kepala, engkau seorang suami. Sekarang dikasih dalam Tuhan, laki-laki dengar baik. Kau harus punya integritas. Kalau engkau tahu istrimu salah, tegur. Ada amin laki-laki, ada amin suami-suami. Yes. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya sama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon aren membuat cawan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan keinginanmu. Hati-hati dengan keinginan. Hawa memiliki keinginan rupanya yang terdalam, dan itu yang dibaca. Iblis cuma menawarkan, iblis tidak bisa memaksa. Manusialah yang mengambil keputusan. Dan pada mulanya Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa. Kenapa? Agar manusia dapat selalu dekat dengan Tuhan. Karena Allah adalah kudus, Allah adalah suci, manusia berdosa dan jauh akhirnya tidak bisa dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan ciptakan manusia tanpa dosa agar bisa selalu intim, agar bisa selalu dekat, agar bisa selalu dengan Tuhan. Manusia hidup tanpa dosa. Ketika manusia hidup tanpa dosa, maka hidup mereka bahagia. Mereka menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Di Taman Eden ada kebahagiaan ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia hidup tanpa ketakutan ketika manusia tidak hidup dalam dosa. Manusia hidup di Taman Eden, taman di mana Tuhan sendiri yang merangkai, Tuhan sendiri yang menciptakan, dan Tuhan taruh Adam dan Hawa di sana untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk menikmati berkat anugerah Tuhan dalam taman itu, untuk menikmati relationship, kedamaian, ketenangan tanpa ketakutan. Dan ketika dosa itu datang, maka apa yang terjadi? Mereka penuh ketakutan, mereka sembunyi dari Allah. Tapi Allah tetap mencari mereka. Kenapa engkau bersembunyi? Karena Tuhan tahu mereka sudah memakan buah yang dimana Tuhan katakan tidak boleh untuk dimakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, hati-hati dengan apa yang ditawarkan kepadamu. Iblis punya antek-anteknya, iblis punya orang-orangnya di zaman-zaman ini untuk menawarkan engkau sesuatu yang menyimpang dari jalan. Mungkin kelihatannya itu tidak menyimpang, sesuai firman, beda-beda tipis. Tapi Alkitab jelas katakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Kita nggak pernah tahu ini jalan menuju kemana, tapi ujungnya kita tahu ujungnya itu adalah maut. Makanya kalau kita sudah tahu akan firman, jangan mau dimelencengkan dari firman itu. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, ketika hidupmu tidak menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Kita udah tahu firman, kita udah tahu kebenaran, berjalan dalam kebenaran itu, berjalan dalam firman itu. Jangan biarkan kita dipelintir, saudara. Hati-hati, iblis menyamar seperti malaikat terang. Karena itu tetap tertanam dalam firman. Saya pelajari ada beberapa hal. Apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Yang pertama, keserakahan, ketidakpuasan. Lihat, Tuhan menyiapkan semuanya di Taman Eden buat mereka berdua, Adam dan Hawa. Tapi mereka lebih memilih satu pohon, yang cuma satu, saudara, yang Tuhan bilang, yang di tengah-tengah itu jangan kau sentuh.
Semua boleh kau makan buahnya, satu jangan kau makan, buat tentang pengetahuan yang baik dan benar, baik dan jahat. Karena ketika kau makan buah itu, kau akan mati. Manusia seringkali serakah sampai akhirnya jatuh dalam dosa. Dan banyak manusia jatuh dalam dosa karena tidak puas. Itu yang Alkitab katakan. Mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nggak puas punya istri satu, cari selingkuhan, cari perzinahan. Karena apa? Karena nggak merasa puas. Itu sebabnya kenapa manusia sulit sekali untuk mengucap syukur dengan setiap apa yang dipercayakan Tuhan. Akhirnya pengen hidup apa? Foya-foya, pengen hidup menikmati apa yang ada di dunia ini sampai engkau lupa hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan mencari segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu. Udah dikasih tahu nggak boleh, tapi kita paksa. Karena apa? Pengen coba. Gimana sih rasanya vaping? Nge-vape gimana sih? Kan beda lah dengan rokok. Akhirnya engkau terikat. Engkau terikat. Hati-hati, saudara. Awalnya coba-coba. Tapi ketika engkau masuk dalam jebakan itu, engkau diikat. Dan engkau akan sulit untuk keluar dari sana. Alkitab jelas katakan, janganlah engkau menjadi sama, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, betul kita tinggal dalam dunia ini. Tapi jangan biarkan dunia mengkontaminasi engkau. Akhirnya kita terhamirkan. Akhirnya kita tidak lagi murni hati kita untuk mengikut Tuhan. Pastikan engkau tetap berjalan dalam jalan yang benar. Pastikan engkau tetap berada tinggal dalam kekudusan. Pastikan engkau hidup takut akan Tuhan. Pastikan engkau memakai masa mudamu untuk memuliakan nama Tuhan. Gak peduli kau bilang, orang bilang berkata sok suci, sok kudus, itu urusan dirimu dengan Tuhan. Karena itu dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri, saudara. Ya, jadi yang pertama, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Karena keserakahan, ketidakpuasan, ingin mencoba yang tidak boleh. Rasa ingin tahu itu baik sehingga manusia bisa belajar. Tapi jangan sampai engkau memakai rasa ingin tahumu untuk mencoba hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah ada batasan-batasannya. Saya berdoa sehingga biar setiap kita tetap ada dalam batasan-batasan ini. Betul rasa ingin tahu kita kuat, tapi taklukkan itu di bawah firman. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia itu dalam dosa? Yang kedua saya pelajari karena manusia mendengar tawaran iblis. Dari awal saya bilang iblis hanya bisa menawarkan. Tapi dia tidak bisa memaksa Hawa untuk memakan buah tersebut. Apalagi memberikan kepada suaminya. Iblis hanya menawarkan sesuatu agar manusia jatuh. Iblis menawarkan perselingkuhan karena iblis lihat rumah tanggamu bertentangan terus, cekcok terus. Iblis tawarkan nih, udahlah selingkuh sedikit-sedikit lah. Mulai dari WhatsApp, tanya-tanya kabar, tanya-tanya udah makan belum. Akhir jatuh. Hati-hati rumah tangga anak-anak Tuhan. Di hari-hari terakhir ini akan ada goncangan demi goncangan terjadi. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin jiwa bisa ditarik oleh iblis. Karena waktunya semakin dekat. Justru di waktu-waktu yang semakin dekat ini kita mesti semakin berjaga-jaga. Justru semakin di waktu yang semakin dekat ini kita semakin waspada. Karena iblis akan bekerja keras. Oh, iblis melakukan PI juga, saudara. Iblis melakukan PI. Kita katakan iblis berkeliling mencari orang, mencari jiwa yang dapat ditelan. Kita cari jiwa untuk memasukkan ke kerajaan surga. Iblis juga cari jiwa sampai hari ini dan dia gencar cari jiwa.
Cari orang yang bisa ditelan. Jadi yang kedua, kenapa manusia bisa jadi dalam dosa? Karena menerima tawaran, gitu kan? Mendengar tawaran iblis. Hati-hati ketika tawaran itu sudah masuk dalam pikiran kita. Kelihatannya masuk akal. Iblis ngomong sama Hawa itu masuk akal, saudara. Iblis enggak langsung bilang bahwa engkau akan jatuh, enggak. Itu ditutupi rapi. Tapi yang iblis angkat apa? Yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya, hati-hati ketika engkau ditawarkan sesuatu yang baik-baik, tapi ujung-ujungnya engkau hancur, engkau sudah masuk jebakan iblis. Hati-hati dengan tawaran. Iblis juga bisa memakai pergaulan. Makanya kita katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, yang mengajak kita untuk lari jauh dari Tuhan, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Hati-hati dengan teman-temanmu, hati-hati dengan pergaulan. Saya tidak bilang kita nggak boleh berteman dengan semua orang, tapi pilihlah teman-teman dekatmu. Karena seperti apa mereka, engkau akan jadi sama seperti itu. Pelan tapi pasti, engkau akan jadi serupa. Jadi yang kedua, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Karena mendengar tawaran iblis. Hari ini saya ingatkan kepada setiap kita, ketika ada tawaran-tawaran seperti itu yang membuat kita hancur, langsung patahkan dalam nama Yesus. Alkitab katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi iblis jangan lu entertain, iblis jangan lu nikmati, tapi dilawan. Sama-sama bilang sama saya harus lawan iblis. Ya, hati-hati dengan tawaran-tawaran ini. Yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Yang pertama, karena keserakahan, ketidakpuasan, sehingga ingin mencoba sesuatu yang tidak boleh. Yang kedua, karena apa? Karena mendengar tawaran-tawaran iblis, masukan-masukan yang tidak sehat. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia jatuh? Karena tidak mempercayai firman Tuhan. Lihat Hawa udah tahu firman, Adam apalagi. Tapi mereka tidak mempercayai bahwa apa yang Tuhan firmankan itu betul. Bukan bohong-bohong, bukan dusta, itu bukan leo-leo kalau Nado bilang. Itu benar, saudara. Allah berfirman, jangan kau jamah buahnya, ketika kau makan kau akan mati. Dan mereka tetap mencoba. Kenapa? Karena tidak percaya firman. Hari ini saya kembali mengingatkan sebagai hamba Allah, sebagai sahabat, apa yang kita tahu akan firman Tuhan, jangan keluar dari firman. Karena firman merupakan payung perlindungan buat setiap kita. Selama engkau tinggal dalam firman, maka engkau akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi ketika engkau keluar dari firman, engkau sudah keluar dari payung perlindungan Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, kitalah yang menjauh dari Tuhan. Kita yang sudah tahu firman, belajar lakukan itu. Firman Tuhan katakan, ampunilah orang yang menyakiti hati. Jangan membenci. Kenapa? Itu baik buat kita. Itu bukan baik buat orang yang membencimu. Itu baik buat kita. Perkataan firman itu selalu baik buat saudara dan saya. Kemarin kita sudah belajar bahwa peraturan dibuat untuk menjaga kita. Peraturan dibuat untuk menguntungkan kita. Itu peraturan. Ya, jadi yang ketiga, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Karena tidak mempercayai firman Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Karena membiarkan kedagingan menguasai hidup. Saudara, pada akhirnya kita yang memutuskan, saya mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Mana yang lebih banyak engkau kasih makan, itu yang akan menguasai. Engkau kasih makan banyak-banyak dagingmu, maka engkau akan berkuasa. Dagingmu akan berkuasa melebihi roh. Tapi ketika engkau mulai banyak kasih makan rohmu dengan pujian, penyembahan, dengan mendengarkan firman, dengan berdoa, maka rohmu lebih berkuasa daripada daging. Dan itu yang akan kau lakukan. Hari ini kita diingatkan, hati-hati. Sampai hari ini iblis masih cari jiwa. Hati-hati dengan tawarannya. Hati-hati dengan tipuan-tipuannya. Hati-hati dengan segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Jangan sampai kepancing. Kalau kita udah tahu firman, tanam
dalam hatimu, aku akan melakukan firman. Dan aku percaya apa yang firman Tuhan katakan itu baik buatku. Mungkin bukan sekarang, tapi dampaknya itu akan aku lihat di hari-hari ke depan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan peristiwa bersejarah di mana kami bisa belajar di dalamnya. Ampuni ya Tuhan, kalau selama ini kami serakah, kami tidak puas, sehingga sulit mengucap syukur di hati kami, dan kami ingin mencoba hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, yang kami tahu sebenarnya ini akan membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kami karena ketidakpuasan kedagingan kami, akhirnya kami mau mencoba hal-hal yang sebenarnya Tuhan katakan tidak boleh untuk kami coba. Kami buka peluang untuk iblis masuk dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bapa, terima kasih buat firman. Terima kasih buat firman. Kalau hari-hari ini kami kembali mendengar tawaran-tawaran iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami sudah tahu jalan keluar. Kami harus melawan. Kami harus memberontak dari iblis, dan kami harus mengatakan tidak kepada setiap tawaran-tawaran intimidasi yang seringkali hadir dalam pikiran kami, yang seringkali hadir dalam hati kami. Kami mau tolak dalam nama Yesus. Jika itu yang menjadi doamu dan kau merasa hari-hari ini kau terintimidasi, hari-hari ini kau merasa terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu cemas, dan akhirnya kau mulai kehilangan rasa percayamu kepada Tuhan, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Amba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini sedang masuk dalam jebakan iblis dan mulai mempertimbangkan setiap tawaran-tawaran yang diberikan kepada iblis. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati. Tuhan jamah setiap hati yang dibuka pada pagi hari ini. Mereka dipulihkan, mereka dijamah, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami juga diingatkan untuk tetap selalu percaya akan apapun yang Tuhan firmankan, itu baik bagi kami. Mengampuni itu baik bagi kami. Percaya akan rencana Tuhan itu baik bagi kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan firmankan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Jika itu juga yang menjadi doamu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini mulai tidak lagi percaya akan firman Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mulai kecewa dengan apa yang sudah Tuhan firmankan. Engkau yang hari-hari ini mulai bertindak, mengambil keputusan di luar firman Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, Hamba berdoa buat mereka. Allah lihat setiap hati. Hamba ucapkan berkat Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Sehingga setiap mereka hari ini diubahkan. Mereka kembali beriman, mereka kembali teguh percaya kepada setiap firman yang ada. Karena kami tahu tidak ada firman yang akan kembali kepadamu ya Allah dengan sia-sia, melainkan setiap firman akan digenapi oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan ketepatan yang Tuhan pandang baik atas hidup manusia. Di dalam nama Yesus Hamba berdoa, jamah setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami. Hari ini kami juga diingatkan firman Tuhan, agar kami tetap terus berkuasa menguasai keinginan-keinginan daging kami, menaklukkan keinginan-keinginan daging kami. Karena keinginan-keinginan daging kami seringkali bertentangan dengan keinginan-keinginan roh. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini kami melakukan apa yang menjadi keinginan roh Allah, yang terus berbicara dalam hati kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami tetap tinggal dalam firman Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa membawa setiap pergumulan dari umat Tuhan masing-masing di rumah mereka. Baik pergumulan ekonomi mereka ya Tuhan, pergumulan kesehatan mereka, pergumulan rumah tangga mereka hari-hari ini sedang bergoncang, pergumulan kesehatan mereka. Hamba berdoa juga pergumulan mereka dalam mereka merindukan rekonsiliasi antara orang tua, anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Terjadi pemulihan dalam hidup mereka dalam nama Yesus.
Tergenapi firman-Mu atas hidup setiap kami. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuh-musuhnya. Bapa, kami bawa setiap pergumulan kami ke altar kudus Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan kehendaki untuk kami masuk dalam setiap pergumulan, arus kami masuk dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan. Kuatkan kami untuk kami tetap keluar sebagai orang-orang yang menang dari setiap penderitaan, dari setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi setiap hari, mereka keluar sebagai orang-orang yang menang menghadapi pergumulan. Mereka kuat menghadapi setiap masalah yang mereka harus jalani, dan mereka beriman untuk tetap melihat perkara-perkara yang dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat orang-orang muda. Tuhan berkati orang-orang muda agar mereka tetap terus tinggal dalam firman-Mu. Tuhan berkati orang-orang muda agar mereka tetap terus tinggal dalam kekudusan-Mu. Tuhan berkati orang-orang muda yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup dalam nama Yesus. Allah yang mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya mereka memiliki rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera dan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang yang mencari pekerjaan. Hari-hari ini Tuhan buka jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bapak hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan hari-hari ini untuk mendapatkan keturunan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati buah kandungan, Tuhan memberkati kesehatan reproduksi mereka berdua di dalam nama Yesus. Dan Allah memberkati mereka, dan mereka beranak cucu dan bertambah banyak di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami ucapkan berkat. Jika ada di antara keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, teman, kerabat, sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami yang belum mengenal Yesus, Bapa kami berdoa. Betul tugas kami bersaksi, tapi kami mengerti Roh Kuduslah yang mampu menjamah hati mereka. Itu sebabnya kami minta perkenanan Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, Roh Kudus jamah, sehingga setiap hati yang mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Dan izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka pagi hari ini yang mengikuti ibadah doa pagi, mereka belum mengenal Yesus, mereka melihat akan ibadah doa pagi, bahkan mereka ikut dalam setiap pagi. Tuhan, hamba tidak tahu siapa mereka, tapi hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang belum percaya Yesus dan mengikuti ibadah doa pagi ini, aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, sehingga setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka melihat kemuliaan Allah, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai ada di hati mereka, kesejahteraan ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu untuk tetap terus bersaksi, untuk tetap terus memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdiri buat kota kami, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami berdiri dan kami ucapkan berkat. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal hari ini. Bapak, kami berdoa buat kota-kota di mana kami tinggal hari ini di dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan, kota kami dipulihkan Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana-bencana alam, dijauhkan dari campur tangan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami teringat akan bangsa kami. Allah memberkati Indonesia. Kami ucapkan berkat buat Indonesia. Bahkan ada dari mereka yang mungkin tinggal di luar-luar negeri. Mari ucapkan berkat buat negara di mana engkau tinggal. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus perekonomiannya. Bahkan secara khusus dalam menangani masa-masa pandemik ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan kebijaksanaan, dituntun tangan Tuhan, ditolong Tuhan, untuk mereka senantiasa diberikan hikmat untuk memajukan bangsa di mana mereka memimpinnya. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, kami doa. Bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus. Ketua BNPB, Ketua BNPT, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong.
Bahkan para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, perawat kesehatan, mereka yang berdiri di garda terdepan, kami doa di dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengerti akan firman, dan biarlah kami tetap tinggal dalam firman. Kami menolak dosa dalam hidup kami, karena kami tahu kami sudah diselamatkan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk berkata tidak kepada setiap tawaran-tawaran dalam kehidupan kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah yang sedang memberikan engkau kasih karunia. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi berkatlah. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada, ingatlah. Berjaga-jaga, waspada selalu. Dan penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dikasih dalam Tuhan. Berjaga-jagalah, waspadalah. Karena sampai hari ini iblis masih cari jiwa. Kita ketemu kembali besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita ada untuk memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Pastikan engkau mulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.